Apa kabar, Bu? Baik Pak, Ada mengajar sekarang, Bu? ada. Baru habis mengajar Pak. Bu, di sini Ibu mengajar pelajaran apa, Bu? Biologi. Jadi cara-cara Ibu mengajar biologi itu pakai memakai buku pakai LKS atau yang lain? Ya, kalau yang saya gunakan untuk sekarang mengajar biologi ya. Yang pertama adalah saya menggunakan buku paket, menggunakan LPS juga, menggunakan PowerPoint juga. Kemudian saya juga menggunakan sumber-sumber lain yang terdapat di dalam internet. Kemudian saya modifikasikan. Berarti Ibu itu memberikan pelajaran itu yang mudah dimengerti oleh siswa, yang menyenangkan bagi siswa. Iya, saya bikin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian boleh bertanya, Bu, sudah berapa lama itu menjadi guru penggerak? Kalau saya menjadi guru penggerak itu angkatan 11 ini Pak. Kami mulai pendidikannya dari bulan Juni 2024 sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang lagi berjalan Pak. Itu sudah berapa tahun, Bu? Oh belum Pak, lagi pendidikan saya Pak. Lagi pendidikan sekitar 3 bulan. Sekarang bulan Agustus ya Pak, yang menurut September berarti 3 bulan lebih Pak. Berarti Ibu selama menjadi guru penggerak Ibu, apa-apa kesulitan yang Ibu hadapi? Kendala-kendala pengamat. Ya. Kalau kendala yang saya yang saya alami selama menjadi guru penggerak, yang pertama itu dalam membagi waktu sebenarnya Pak. Ya, karena apa? Yang pertama kan saya mengajar 24 jam, ya. Jadi mengajarnya dari pagi sampai siang gitu ya Pak ya. Ditambah lagi saya harus mengerjakan tugas yang cukup banyak gitu Pak ya. Kan guru penggerak kan tugasnya banyak, harus ada dudetnya gitu kan Pak ya. Nah jadi dengan waktu yang mepet seperti itu kadang ditambah lagi pekerjaan yang di rumah gitu kan Pak ya. Jadi itu yang sering membuat menjadi kendala dalam melakukan tugas guru penggerak ini. Tapi alhamdulillah semuanya masih berjalan lancar. Oh ya begitu ya, berarti banyak tugas ya Bu? Ya. Selain mengajar ada lagi tugas membuat modul ajar. Iya, membuat ini ya. Kalau untuk tugas mengajar ya bikin modul ajar, bikin LKPD kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau tugas guru penggerak itu kan ya tugas-tugas yang terdapat di LMS setiap modulnya. Jadi bagaimana cara Ibu membagi waktu untuk mengajar, membuat tugas, mengurus keluarga? Ya, cara saya membagi waktu untuk membagi yang mana pekerjaan pokok saya. Yang pertama adalah dengan cara kalau di sekolah ya, misalnya kalau dari pagi sampai siang berarti saya mengajarnya di sekolah. Jadi untuk membuat LKPD ataupun modul ajar itu saya lakukan di sela-sela waktu kosong saya ketika saya sudah selesai menyelesaikan tugas guru penggerak. Biasanya seperti itu. Nah di antara itu saya juga harus membagi waktu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Ya, berarti manajemen waktu lah. Manajemen waktu agak sulit membaginya, lebih berat. Berarti kurikulum sekarang ini lebih berat dari kurikulum yang dulu. Sebenarnya nggak berat sih Pak. Sebenarnya tidak berat. Kalau kita bilangkan berat tidak berat. Cuma dikarenakan karena saya lagi pendidikan guru penggerak, ya ditambah lagi mengajar 24 jam, ditambah lagi pekerjaan. Nah itulah yang membuat ini menjadi keteteran. Tapi alhamdulillah masih bisa dijalankan. Jadi bagaimana cara Ibu membagi waktu itu supaya lancar? Apa? Supaya lancar kegiatan dan kegiatan di rumah tangga. Bagaimana cara Ibu membaginya? Gimana? Membagi waktu ya. Supaya semuanya lancar, keluarga lancar, dinas lancar. Iya, cara saya membagi waktu ya. Semuanya lancar ya harus memanajemen waktu gitu nah Pak. Saya harus bisa membagi mana tugas pokok saya, mana tugas guru penggerak dan mana tugas pribadi saya di rumah. Jadi saya harus bisa memanajemen waktu.
harus bisa membagi-bagi waktu. Makanya ketika saya selesai mengajar, saya langsung pulang gitu Pak ya, langsung ngerjain tugas gitu kan. Habis itu selesai ngerjain tugas itu saya langsung ngerjakan pekerjaan rumah. Jadi apa harapan Ibu kepada siswa yang Ibu didik itu ya, atau yang Ibu ajari? Ya, kalau harapan saya terhadap siswa ya, yang pertama saya menginginkan murid itu bukan hanya sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek pembelajaran. Kemudian siswa itu bisa belajar dengan melihat, karena saya biologi berarti dia melihat benda langsung atau nyata ya, bukan hanya sekedar menghayal saja. Jadi saya bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu. Oh ya, berarti maksudnya itu Bu, setiap teori yang Ibu ajarkan bisa dipraktekkan. Iya, saya juga menggunakan media dan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga pembelajarannya menjadi lebih menarik. Berarti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya siswa menanam bunga, cara menanam bunga. Nah, berarti setelah cara menanam bunga diberikan teorinya, kemudian sampai di rumah siswa bisa menanam bunga. Nah, karena di biologi itu kan harus ada prakteknya gitu ya Pak ya, harus ada praktiknya. Jadi selain dia teori, nanti kita ajarkan bagaimana prakteknya. Makanya kita harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang mudah dimengerti oleh siswa, Ibu. Kemudian harapan Ibu untuk berikutnya bagaimana terhadap siswa supaya sekolah kita ini maju. Ya, kalau harapan saya kepada siswa itu ya pertama itu adalah saya menginginkan siswa itu bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Ya, saya menginginkan siswa itu mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian apa yang saya jelaskan siswa itu menjadi paham sehingga dia bisa mengimplementasinya ke kehidupan sehari-hari. Tapi seperti itu sehingga dia mampu bersaing di dunia kerja. Cara Ibu mengajar itu mana yang lebih baik, mana yang terbaik antara cara lain yang bisa dimengerti oleh siswa. Bisa cara teori, setelah teori langsung dibawa siswa ke labor, kemudian sampai di labor dipraktekkan, atau teori saja Bu? Ya kalau menurut saya, karena saya biologi ya Pak ya, nggak bisa kita hanya berfokus pada teori saja, nggak bisa. Karena untuk zaman sekarang tidak boleh menggunakan sistem ceramah lagi Pak. Ya, kalau untuk yang sekarang kita harus membuat pembelajaran yang harus berpusat pada siswa. Nah, untuk metode kurikulum merdeka ya, metode pembelajaran yang bisa kita gunakan kan ada banyak ya Pak ya. Salah satunya adalah discovery learning, PBL, PJBL, dan inquiry learning. Nah, kita bisa menggunakan metode-metode itu untuk membuat media pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Gitu. Makanya setelah kita memberikan teori, kita harus memberikan prakteknya. Gitu. Jadi siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Berarti setelah dilaksanakan, diterangkan teorinya, langsung dipraktekkan, kemudian dibuat aksi nyata. Iya, bisa dibuat aksi nyata. Berarti Ibu itu telah melaksanakan tugas sebagaimana yang dikendaki oleh kurikulum itu dan sekolah penggerak. Begitu ya Bu. Coba Ibu jelaskan sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekolah untuk guru penggerak. Kalau sarana dan prasarana yang biasanya diberikan oleh sekolah, yang pertama ketika saya melakukan aksi nyata ya, maka sekolah memberikan ruangan ya, memberikan ruang kepada kami untuk melakukan atau membuat aksi nyata. Kemudian saya juga didukung oleh kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah serta didukung oleh rekan sejawat untuk membuat dari aksi nyata tersebut, di mana beliau memberikan umpan balik kepada saya ya tentang aksi nyata yang saya buat. Kemudian rekan sejawat juga mendukung saya di dalam membuat aksi nyata, yaitu dengan mengikuti desiminasi yang kemarin saya bikin, yaitu mengenai budaya positif. Berarti Ibu untuk melaksanakan praktek di lapor itu kan membutuhkan biaya. Pertama membeli bahan. Iya.
itu apakah siswa yang iuran atau sekolah yang memberikan dananya? Ya, kalau untuk praktikum ya, untuk praktikum di laboratorium itu biasanya sekolah tidak menyediakan dana untuk itu. Biasanya untuk biaya praktikum itu sebenarnya siswa sendiri per kelompok untuk menyediakan alat dan bahannya. Biasanya alat dan bahannya juga tidak terlalu mahal, ya istilahnya masih bisa lah dijangkau dengan siswa. Kalaupun mereka harus berbagi dengan kelompok juga tidak terlalu banyak. Berarti tidak membebankan siswa. Iya, tidak membebankan siswa. Sekolah kan tidak boleh membebankan siswa. Iya. Jadi semua anggaran-anggaran itu sudah ada, seperti sekolah penggerak ada dana pos, kemudian ada lagi dana kinerja. Dana kinerja itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan berhubungan dengan biologi, dengan olahraga, juga dengan kesiswaan. Jadi harapan ibu bagaimana untuk setelah ibu mengajar, misal ibu mengajar di kelas 2, setelah dia naik kelas 3 itu apa harapan ibu? Iya, kalau harapan saya ketika dia di kelas 2, kemudian dia naik ke kelas 3 dan setelah belajar dengan saya gitu ya Pak ya. Ya. Ya, saya berharap ya siswa lebih memahami materi yang saya ajarkan. Jadi ketika dia naik di tingkat berikutnya, dan biasanya materi yang di tingkat sebelumnya itu kan ada hubungan dengan materi yang sebelumnya. Nah, siswa itu menjadi lebih memahami gitu. Jadi materinya tidak menjadi miskonsepsi gitu. Karena ada kaitannya. Berarti ada hubungannya. Iya. Materi kelas 2 dengan kelas 3 itu berhubungan. Iya. Berarti kelas 3 itu meneruskan, bahkan mendalami. Iya. Untuk persiapan dia tamat sekolah nanti, kemudian dia mau kuliah lagi. Berarti harapan terakhir itu Bu, apakah siswa itu ya bisa diterima di perguruan tinggi atau bagaimana langsung kerja? Iya. Atau bagaimana? Iya. Ya, harapan saya setelah mereka tamat dari kelas 3 tentu lah ya Pak ya, kalau harapan saya mereka bisa mendapatkan nilai ujian akhir yang tinggi. Tapi kalau harapan sekolah mereka bisa diterima di perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Berarti kalau siswa kita banyak diterima di perguruan tinggi kan nama sekolah tambah bagus, nama gurunya tambah bagus, dan Bu, terima kasih Bu, kita sudah melaksanakan coaching mengenai guru penggerak mata pelajaran biologi.